berharap adik-adik sekolah minggu semuanya juga sehat-sehat semua ya Kak, bersama dengan keluarganya dan juga semua teman-temannya yang juga tetap harus menjaga kesehatan ya, satu dengan yang lain halnya. Hari ini kita mau kembali beribadah Kak Cika. Nah, tapi sekali lagi kita mau ingatkan kembali apa saja Kak kalau kita mau beribadah yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita harus mempersiapkan hati, pikiran, juga diri kita. Jadi kalau ada adik-adik yang masih di tempat tidur, ayo buru-buru bangun, kasih posisi yang paling baik, ganti baju yang rapi, dan jangan lupa siapkan alat tulis juga Alkitabnya. Betul sekali. Oke, Kak Andes. Akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, Kak Andes dan juga Kak Cika mengundang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau kembali naikkan pujian, kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih di minggu pagi yang indah ini kami boleh kembali bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati kami agar kami boleh duduk yang manis, kami boleh memiliki hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dan boleh menjalankan ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, Kak Andes dan adik-adik di rumah, sekarang kita mau kembali menyebutkan 10 perintah Allah. Ya, kalau minggu lalu Kak Peti dan Kak Freddy menyebutkan perintah ke-5 dan yang ke-6, dan sekarang kita mau menyebutkan yang ke-7 dan ke-8. Kita mulai dari perintah Allah yang ke-7. Perintah Allah yang ke-7 adalah jangan berzina, adik-adik. Betul sekali. Dan perintah Allah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Nah, jadi perintah Allah yang tadi kita sebutkan yang manis bukan hanya sekedar kita sebutin lewat mulut, tapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betul sekali. Nah, hari ini kita mau kembali Kak Cika, mau menaikkan pujian, kita mau katakan Allah itu baik.
adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik sekolah minggu semuanya boleh duduk kembali. Dan hari ini kita mau kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh persiapkan hati dan juga pikirannya, persiapkan juga untuk Alkitab dan alat tulisnya. Dan Kak Cika mengundang adik-adik semuanya, kita mau kembali menaikkan satu pujian. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini ya Tuhan. Dan terima kasih kami diberikan kembali Tuhan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui virtual. Tuhan, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya Tuhan kami mau mendengar dan juga mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami boleh mengerti maksud dari firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni dosa kami ya Tuhan, supaya Engkau boleh semakin melayakkan kami ya Tuhan melalui pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh terus Tuhan untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, kalian semua apa kabar? Pasti dalam keadaan sehat ya. Kali ini adik-adik kita mau belajar tentang satu hal firman Tuhan yang sangat bagus sekali. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Alkitabnya sudah siap, catatannya sudah siap, hati adik-adik sudah siap untuk menonton firman Tuhan melalui video yang akan kakak berikan pada hari ini. Dan apakah adik-adik sudah duduk yang manis? Yuk kita lihat video firman Tuhan kali ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh
Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, gimana video firman Tuhannya adik-adik? Bagus kan? Adik-adik, di sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari video firman Tuhan kali ini. Video firman Tuhan menjelaskan tentang janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adik-adik. Janji yang Tuhan Yesus sampaikan itu pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya harus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan di sepanjang waktu. Namun pada saat Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai satu janji kepada murid-muridnya. Apa tadi janjinya di video tadi? Yes, Tuhan Yesus akan memberikan roh penghibur dan juga roh kekuatan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus adik-adik. Di video tadi, Tuhan Yesus menepati janjinya kepada murid-muridnya. Pada saat hari raya besar, yaitu hari Pentakosta, Tuhan Yesus mengirimkan roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus, kepada murid-muridnya adik-adik. Untuk apa? Tentunya untuk menemani murid-murid Tuhan Yesus di dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kan tadi kita lihat nih, ada roh api yang menyala-nyala di atas kepalanya murid-murid Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang hadir di murid-murid Tuhan Yesus itu rupanya membawa kekuatan, lebih membawa kekuatan yang semakin bertambah kepada murid-muridnya adik-adik. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak takut lagi untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Jadi di sini adik-adik, satu hal yang bisa kita petik, salah satunya adalah Tuhan Yesus ketika memberikan janji atau berkata atau berjanji kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus pasti akan menggenapi janjinya. Dia tidak akan berdusta. Dan yang kedua, adik-adik, sebelum murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan Allah, murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya ada rasa takut, rasa mungkin tidak enak gitu, atau tidak layak untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, tetapi di sini Roh Tuhan atau Roh Kudus itu memberikan sukacita, memberikan kekuatan, dan juga memberikan semangat kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka bisa semakin berhikmat, bisa semakin semangat di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang adik-adik. Jadi di sini adik-adik, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Kakak punya satu contoh. Pada saat waktu itu kakak masih sekolah, lebih tepatnya pada saat kakak kuliah mau ujian sidang di kampus. Ujian sidang adalah ujian menentukan bahwa kakak bisa lulus atau tidak. Pada saat itu kakak
punya rasa takut, punya rasa deg-degan. Bisa nggak ya aku lulus sidang? Bisa nggak ya aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen-dosen kakak? Bisa nggak ya aku nggak gugup gitu loh di dalam melakukan persentase? Bisa nggak ya selesai program yang kakak buat untuk sidang nanti? Banyak sekali pemikiran-pemikiran, ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri Kak Mary. Pada saat itu Kak Mary masih mengandalkan kekuatan Kak Mary. Bukannya Kak Mary semakin semangat, kakak malah takut adik-adik. Kenapa takut? Ya karena kakak mengandalkan diri sendiri. Dan akhirnya kakak sadar, lalu kakak masuk ke kamar. Sebelum ujian, kakak datang kepada Tuhan Yesus. Kakak berdoa, minta tolong sama Tuhan. Pada saat kakak melakukan sidang, semoga setiap persiapan yang sudah Kak Mary lakukan, yaitu di dalam belajar, mengerjakan modulnya, dan semua persiapan yang Kak Mary lakukan, itu berjalan dengan baik. Dan pada saat ujian, kakak minta pertolongan Roh Tuhan, supaya Kak Mary nggak gugup, nggak takut, nggak cemas, nggak grogi, supaya Tuhan Yesus ada bersama Kak Mary. Nah, rupanya apa adik-adik? Pada setelah Kak Mary selesai berdoa, besoknya kakak ujian atau sidang di kampus, Tuhan Yesus mengirimkan suatu roh sukacita, roh kekuatan, dan juga roh kepintaran kepada Kak Mary, supaya Kak Mary bisa mengikuti ujiannya itu dengan baik dan menghasilkan nilai yang bagus. Dan itu benar-benar terjadi adik-adik. Yang awalnya Kak Mary takut, grogi, karena Kak Mary sudah berdoa, minta Tuhan memberikan roh kepintaran kepada Mary, yaitu lewat Roh Kudusnya. Tuhan Yesus benar-benar memberikan. Tuhan Yesus bisa membantu Kak Mary untuk nggak grogi, untuk bisa mengerjakan ujiannya, menjawab soal-soal yang disampaikan dosen-dosennya. Nah, di sini luar biasa kan, Tuhan Yesus sangat baik. Dia benar-benar tidak akan meninggalkan Kak Mary. Dan juga begitu juga adik-adik. Adik-adik ketika di sekolah sedang ketakutan menghadapi ujian, bingung menghadapi ujian atau ulangan, adik-adik berdoa sama Tuhan satu malam sebelumnya, minta pimpinan Roh Tuhan Yesus supaya Roh Allah yang diberikan, yaitu Roh Kudus, bisa menyertai adik-adik, sehingga adik-adik bisa mengerjakan ujiannya dengan baik dan tentunya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Semoga setiap firman Tuhan yang adik-adik lihat, yang adik-adik dengar, dan juga yang bisa adik-adik pahami pada hari ini yang sudah kita pelajari, boleh adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa tadi? Dengan cara berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus yang selalu membimbing, menuntun adik-adik di dalam adik-adik melakukan aktivitas di dalam sekolah, di rumah bersama papa mama, di dalam melakukan belajar dan sebagainya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal dan nantinya pada akhirnya. Semoga adik-adik senantiasa selalu diberkati sama Tuhan, dan juga tentunya jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya sayang. Adik-adik, kita berdoa yuk untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kali ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan supaya Tuhan Yesus boleh menolong kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami pelajari dan juga kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh terapkan di dalam
kehidupan kami Tuhan, dan juga bantu kami Tuhan untuk boleh semakin Tuhan memiliki kerinduan hati untuk benar-benar belajar tentang firman Tuhan, menggali Alkitab, dan juga semakin taat Tuhan, dan juga dengar-dengarkan akan perintah dari Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau undur diri dari ibadah ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh selalu ada di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh semakin sukacita, dan juga kami boleh selalu diberikan kekuatan Tuhan untuk kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari di dalam kami bersekolah, di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus boleh ada di tengah-tengah kami. Begitu juga Tuhan, selalu berikan kami Tuhan kesehatan Tuhan. Begitu juga kepada orang tua kami Tuhan, dan juga keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh selalu hadir di tengah mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.